Selamat siang, anak didik kami kelas 7, 8, dan 9 SMP Santa Teresia Air Molek dimanapun berada. Pada pekan biasa yang ke-17 kegiatan Bina Iman kita siang hari ini, Ibu mau ambil tema tentang jangan salah menilai. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan hati, maka aku akan menemukan kamu. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa menyertai kami hingga pada siang hari ini kami masih dapat merasakan nafas kehidupan yang Engkau berikan. Bapa yang Maha Baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami, terangi dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami setiap perkataan yang Engkau sampaikan melalui bacaan Injil hari ini. Ini doa yang kami haturkan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.คุณสาครสมัครตำแหน่งพัฒนาชุมชนยั่งยืนนะครับไหนลองบอกเหตุผลซิว่าทำไมผมถึงต้องรับคุณเข้าทำงาน คือผม เป็นใช่ไหมเรา ค่ะหนูเป็นตุ๊ด แล้วที่อื่นเขาว่าไง เขาไม่รับค่ะ โอเคครับขอบคุณที่แวะมา ขอบคุณค่ะ แล้วจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่ คุณรู้ไหมเหตุผลอะไรที่ผมรับสาครเข้าทำงาน แป๊บนะคะ เพราะเขาไม่เหมือนคนอื่น เลยถูกตัดสินจากภายนอ เขา ก ค่ะ สวัสดีค่ะ สาครไม่มีใครมาแล้วมั้ง มาแล้วครับพี่น้องหมอลำมวนซืนมาหอดบ้านท่านแล้วเด้อครับเด้อคนอีสานบ้านเฮาต้องหมอลำซิงซิงซิงซิงซิง เขายิ่งต้องพิสูจน์ตัวเอง ไปแล้วเด้อ ต้องทุ่มเท เกษตรผสมผสานมาฟังเด้ออายเด้อประโยชน์หลายทำกันได้ทุกๆบ้าน ต้องทำด้วยใจ มาฟังนะคุณตาว่างบ่ว่าง ว่างเนาะพอดีว่ามีโครงการดีๆมานำเสนอค่ะ เป็นโครงการเกี่ยวกับเกษตรผสมผสาน ผ
บ่อยู่ นี่กับป่าสองคนเตะ อืม แม่ไปสายหนูซื้อหยัง ยิ้ม ซื้อยิ้มแล้วคือไปเห็นยิ้มเลยสายยิ้มกันดู หิว หิว มึงมาหลอกอย่างเล็กน้อย ออกไป กินตับมะฮุงบ่ บ่กิน กิน ตลาดอยู่ใส ถามให้หยัง สิไปซื้อเคียง ซื้อเฮ็ดหยัง แล้วบักพริกเด้ คุณเด้ เอาเด้ครีมทมาโต้ปลาเด่นเป็นจังได แม่เฮ็ดแสบกว่า อ่ะซิมอีกเทียนึงเด้ยิ้มแล้วมักหวานกับว่าบอก อ่ะไงซิมอีกอ้ามตาว่างหันขอโทษเด้อใจห่อนไปจักหน้อยอ่ะ ตกลงโตมาเฮ็ดหยังอยู่นี่ ว่าสิมาส่วนไปฟังเรื่องเกษตรผสมผสานนั่นเด้แห้งหนูไม่เห็นเฮี้ยนตาเฮ็ดหนูแห้งเสือครับว่ามันดีอีหลีบักพริกกะมีบักนาวกะมีปลากะมีให้กิน ไก่กะมีให้กิน แถมยังมีข้วยตัวบักใหญ่อีกแม่ตาคันเฮี้ยนอื่นเฮ็ดได้คือเฮี้ยนตานี่มันก็คงสิดีอ่ะแต่ก็สร้างมันเถอะคงบ่มีไผเสือดอก เป็นหยัง เพราะหนูเป็นแบบนี้มั้ง เป็นแบบนี้ก็ตาฮักได้ล่ะ บ่มีผู้ใดอยากฟัง แล้วโตยังอยากเฮ็ดงานนี่อยู่บ่ ว่าไง คุณยังอยากทำงานนี้อยู่ไหม ทำค่ะ พ่อผู้ใหญ่ซอยแน่ และเหตุผลสุดท้าย สวัสดีค่ะ คนที่ทำด้วยใจ ตื่นแล้วกันตันไปเบิดโตเลยค่ะ ใครจะไม่เห็นคุณค่า กะเข้ามาฟังกันดีกว่าเนาะค่ะว่า เกษตรผสมผสานคืออย่าง Bacaan Injil hari ini dari Matius 13 ayat 54 sampai 58. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria
dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Tema Bina Iman kita pada siang hari ini, Pekan Biasa yang ke-17, adalah jangan salah menilai. Don't judge a book from the cover. Don't judge a book from the cover. Istilah ini pasti sudah sangat baik dipahami dan dimaknai oleh kita semua. Don't judge a book from the cover. Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya. Itu artinya ya. Tetapi tidaklah mudah untuk menjadikan kalimat ini menjadi sebuah keyakinan atau prinsip hidup yang dapat meresap dalam hati kita sangat mendalam dan mempengaruhi kita supaya kita mampu bersikap, berperilaku, dan berpendapat. Belum menjadikan sebuah keyakinan. Artinya apa? Seperti video yang sudah kita lihat bersama sebelumnya tadi, di mana seorang pemuda yang pada masa lalunya dia adalah seorang gay. Kalau gay itu pada prinsipnya mungkin anak-anak kami sudah tahu ya. Jadi kalau seorang gay itu dalam kehidupan bermasyarakat mungkin bahkan memang sangat sulit untuk diterima. Bisa jadi dia menjadi orang yang dikucilkan dalam masyarakat. Padahal sesungguhnya meskipun mungkin latar belakang masa lalunya tadi dia adalah seorang gay, pasti dia adalah seorang yang ingin melakukan pertobatan, perubahan, dan ingin dihargai dalam masyarakat. Contoh yang lain mungkin juga bisa jadi Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Ada orang yang menilai mungkin kalau dilihat dari cara berpakaian yang sederhana, beliau yang tidak memiliki postur tubuh yang tidak gagah seperti kebanyakan yang kita ketahui. Mungkin kalau para pejabat itu dia adalah seorang yang elegan, tampil dengan penuh pesona. Namun ketika kita melihat dari penampilan seorang Bapak Jokowi dari luar, justru ada kesalahan. Nah, begitu juga Injil kita hari ini yang kita dengarkan tadi, kita sama-sama mengetahui bagaimana Yesus menjadi bahan pergunjingan orang-orang di kampungnya sendiri, bahkan di rumah ibadah. Orang-orang yang mulai mencibir, mengatakan bahwasannya Yesus adalah seorang anak tukang kayu, ibunya yang bernama Maria, dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Bahkan menjadi lebih aneh karena terjadi di rumah ibadat ketika Yesus mengajar. Karena seharusnya rumah ibadat itu adalah sebagai tempat untuk berdoa, memuji Tuhan, bukan sebaliknya sebagai tempat untuk melakukan bahan pergunjingan. Dan tanpa kita sadari, bahkan terkadang kita mau merendahkan orang dari penampilannya saja. Nah, kepada anak didik kami kelas 7, 8, dan 9, masa pandemi yang kurang lebih 1,5
tahun kita lewati, bahkan sedang kita alami. Di tahun pembelajaran kita yang baru 2021-2022, kami mengajak, kami Bapak Ibu Guru Suster berharap supaya anak didik kami mau melepas kebiasaan-kebiasaan buruk. Mengapa Ibu katakan demikian? Don't just a book from the cover. Bisa jadi di semester yang lalu atau di waktu yang lalu, kami Bapak Ibu Guru Suster, orang tua kamu, bahkan mungkin keluarga kamu, teman-teman kamu menilai kamu dari luar karena kebiasaan kamu yang tidak mau mengikuti pembelajaran secara daring, tidak mau tahu, cuek, tidak peduli. Padahal sesungguhnya kamu adalah belajar. Ya, meskipun belajar itu kamu alami, kamu rasakan, kamu jalani di rumah. Karena pasti tidak ada yang menginginkan masa pandemi. Artinya apa? Bisa jadi keluarga kamu, teman-teman kamu, bahkan kami Bapak Ibu Guru Suster, dengan kebiasaan-kebiasaan kamu di masa lalu itu tadi, kami menilai kamu dari luar. Ya, artinya kami menilai kamu secara tidak langsung, kami mungkin menyampaikan bahwa rasanya kamu itu adalah seorang peserta didik yang malas, tidak mau tahu. Nah, supaya itu juga kami mau merubah itu, kamu juga harus mau berubah dan mengalami pertobatan. Sehingga kami Bapak Ibu Guru juga tidak menjadi salah menilai kamu, begitu juga dengan orang tua kamu dan teman-teman kamu. Don't just a book from the cover. Kamu dinilai dari penampilan kamu, kamu dinilai dari kebiasaan kamu. Padahal di dalam diri kamu yang sesungguhnya, kamu punya talenta, kamu punya bakat. Anak didik kami dimanapun berada memiliki suatu kemampuan yang luar biasa tanpa kita sadari. Maka supaya itu semua mengalir dan dapat kita lihat secara bersama-sama, sehingga setiap orang mampu menilai kita dengan baik, mari kita mengalami pertobatan. Kami mengajak seluruh anak didik kami kelas 7, 8, dan 9 supaya mau mengikuti proses pembelajaran dengan baik, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Sehingga tidak terjadi salah menilai antara kita. Sehingga dengan demikian kita pun semua mampu menilai dan belajar untuk menerima dan mencintai orang lain tanpa melihat latar belakang. Dan kita mau menerima perkataan baik atau nasihat yang baik yang disampaikan, bukan melihat siapa dan bagaimana orang yang menyampaikan. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Ku bawa syukurku ke tempat kudusmu. Ku
ku bawa sembahku dan pujian bagimu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihimu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi anak didik kami dimanapun mereka berada, Bapa yang Maha Baik, curahkanlah hati dan pikiran mereka dengan terang Roh Kudus-Mu, agar mereka memiliki semangat belajar yang baru setiap harinya. Berikan mereka selalu rasa sabar dan rasa ingin tahu ya Bapa, meskipun mereka pada saat ini belajar dari rumah. Semoga keinginan dan niat anak didik kami untuk belajar selalu ada di dalam hati mereka. Kami mohon. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa ya Bapa, bagi seluruh keluarga besar Sekolah Santa Teresia. Bapa yang Maha Baik, kami mau berdoa ya Bapa, bagi seluruh keluarga besar Santa Teresia dimanapun mereka berada ya Bapa. Limpah berkat-Mu atas mereka, berikan mereka selalu kesehatan dan jauhkanlah dari mara dan bahaya. Kami mohon. Kami juga mau berdoa ya Bapa, di masa pandemi ini ya Bapa, jauhkanlah kami dari virus corona ya Bapa. Ya Bapa, semoga virus corona Engkau lenyapkan dari muka bumi ini. Kami mohon. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Allah Bapa kita. Nih, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah rezeki pada hari ini dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan ke dalam tangan-Mu, berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ajar-ajari kami ya Bapa, semoga kami mampu menjadi individu yang tetap rendah hati dan mau menilai orang lain dengan baik dari sudut pandang yang positif. Ya Bapa, berkati selalu anak didik kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Berikan mereka selalu semangat belajar yang baru setiap harinya ya Bapa, sehingga mereka mau dengan niat dan tanggung jawab mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Ampunkan segala dosa kami ya Bapa, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu. Ini doa yang kami haturkan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak
berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.